Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya M. Habibullah dari Desa Pengepon, Pemerintah Desa Pengepon. Pada hari ini kami akan menceritakan tentang berdirinya di Desa Pengepon. Pada hari ini kami akan mulai dari cerita di tahun 1825 sampai 1830. Pada dasarnya Desa Pengepon terdahulu adalah desa yang masih berupa semak belukar dan rimbunan pepohonan. Pada saat itu di tahun 1825 ada seorang pemimpin prajurit pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Raden Brawijaya. Pada saat itu di antara tahun 1825 sampai 1830 itu mengadakan perang secara gerilya di area Mirit sampai Karangbolong. Nah, di saat perjalanan antara Mirit sampai Karangbolong, prajurit yang bernama Raden Brawijaya beserta rombongan terpisah dengan Pangeran Diponegoro, sehingga beliau mendengar suara burung, yaitu burung perkutut. Kemudian suara burung tersebut diikuti oleh Raden Brawijaya sehingga sampai hilang di area pagar gunung. Pagar gunung itu terdiri dari beberapa pegunungan yang meliputi Desa Prigi Pejagoan, Pakuran Surong, Karanggule Surong, kemudian Desa Pengepon. Nah, di saat di area pagar gunung tersebut, beliau Raden Brawijaya itu kemudian mendengar suara burung lagi, kemudian suara burung tersebut diikuti sampai di area Prigi, tepatnya di gunung area Tumpeng. Sehingga di sana Raden Brawijaya itu bersembunyi karena dikejar oleh pasukan dari Belanda. Sehingga pada saat itu beliau bersembunyi di Gunung Tumpeng, Desa Prigi. Setelah di suasana keadaan aman, beliau turun ke Desa Pengepon. Kemudian di Desa Pengepon, beliau itu menanam seperti pohon-pohon seperti jahe, kunyit, kemudian tanaman obat-obatan, sehingga beliau pada saat itu menjual hasil tanaman tersebut berupa obat-obatan herbal seperti jahe, lengkuas, kunyit, dan yang lain-lain, dijual secara diam-diam agar tidak ketahuan oleh pasukan dari Belanda. Kemudian pada saat itu, dari hasil empon-empon tersebut, beliau menamakan Desa Pengepon itu adalah menjadi Desa Pengepon yang terdiri dari beberapa gerumbul. Ada gerumbul Karangjengkol, gerumbul Kedung Tawang, kemudian gerumbul Gunung Tugel, kemudian gerumbul Cingkrang. Di antaranya seperti itu. Kemudian pada saat beliau mendirikan desa ini dulunya adalah Desa Pengepon adalah penghasil empon-empon. Kemudian luas desa ini setelah didirikan oleh Raden Brawijaya yang sekarang disebut dengan Jaya Murtani, itu luas wilayahnya ada 2.273 hektar. Penduduk di Desa Pengepon pada hari ini tahun 2024 itu 1.425 jiwa. Kemudian Desa Pengepon pada hari ini masih mempunyai beberapa gerumbul. Masih seperti dulu ada 5 gerumbul, tapi sekarang sudah berubah namanya. Yang pertama adalah Pengepon Kidul, kemudian RW 2 Pengepon Lor, kemudian Kedung Tawang, kemudian Karangkemiri, dan Cingkrang. Kemudian di Desa Pengepon itu ada beberapa kegiatan yang semua sudah kami rangkai untuk kegiatan ini. Yang pertama adalah diantaranya adalah kegiatan letak geografis dari ketinggian, karena Desa Pengepon itu merupakan suatu pegunungan. Itu adalah ketinggian di HDPL adalah 143 ketinggian dari permukaan laut. Kemudian Desa Pengepon itu mempunyai beberapa kegiatan ataupun terbagi menjadi beberapa kegiatan ataupun wilayah. Yang pertama adalah terkait dengan infrastruktur. Yang kedua adalah terkait dengan pertanian. Desa Pengepon itu mempunyai sawah sekitar 3 hektar. Akan tetapi karena Desa Pengepon ini merupakan suatu pegunungan, luas wilayah yang begitu luas 273
menjadi 3 hektar, sawah hanya memiliki 3,5 hektar. Akan tetapi karena untuk menyambung kehidupan di Desa Pangempon mempunyai alternatif kegiatan, yaitu menanam pertanian. Di antaranya adalah untuk pertanian menanam terong, kemudian menanam cabai, kemudian menanam kangkung dan sayur-sayuran lainnya. Kemudian untuk buah-buahan, Desa Pangempon itu juga menanam pohon jambu, kemudian pohon kelengkeng, kemudian pohon buah rambutan, kemudian pohon pisang, kemudian pohon alpukat, kemudian pohon alpukat, terus sirsak madu dan jeruk dan juga lain-lain tanaman lainnya. Kemudian untuk pertanian juga ada penanaman seperti pohon melinjo, kemudian pohon kelapa. Adapun dari hasil kegiatan ataupun hasil penanaman tersebut dijual ke pasar. Kemudian Desa Pangempon itu mempunyai warga jumlah 4.125 jiwa. Dari jumlah tersebut mayoritas Desa Pangempon adalah sebagai buruh harian lepas dan sebagai petani pekebun. Kemudian untuk kegiatan infrastruktur, Desa Pangempon panjang jalan itu 14 kilo. 14 kilo itu sudah alhamdulillah di tahun 2024 itu sudah terbangun semuanya, dan 13 kilo dalam posisi baik dan 1 kilo dalam posisi kurang baik. Kemudian Desa Pangempon juga mempunyai kegiatan ketahanan pangan yang berupa hewani, yaitu kegiatan penangkaran ayam petelur. Jumlah di situ adalah sekitar 3.700 sekian. Alhamdulillah pada hari ini sudah menghasilkan untuk telurnya. Kemudian dan juga ada perikanan, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK di Desa Pangempon. Jumlahnya yang di belakang adalah 6 kolam kali 3 meter kali 5 meter. Kemudian isi daripada kolam tersebut adalah untuk ikan lele 19.550, kemudian ikan nilanya itu ada sekitar 6.000, kemudian untuk guraminya ada 293. Kemudian untuk kegiatan yang lainnya adalah kegiatan ekonomi. Untuk Desa Pangempon, di awal-awal desa ini berdulu, kami berbicara di 10 tahun terakhir, Desa Pangempon alhamdulillah sebagai desa yang ekonominya semakin meningkat dengan adanya kegiatan berupa UMKM. UMKM di Desa Pangempon itu bergerak di bakso, pentol bakso, bakso sayur, dan juga penggilingan ayam, kemudian ada persetan ayam daging. Alhamdulillah di 10 tahun terakhir Desa Pangempon ekonominya semakin maju, kemiskinan semakin berkurang, pengangguran semakin berkurang karena UMKM bisa menyerap tenaga rata-rata masing-masing UMKM 25 orang. Desa Pangempon dari pusat kota, dari pusat kota Kabupaten Bumen sejauh 15 km, kemudian dari ibu kota kecamatan itu sekitar 7 km. Kemudian Desa Pangempon pada tahun 2024 itu masuk di desa ekstrim untuk kemiskinan. Desa Pangempon mempunyai sosial yang masih sangat berat dan kuat, diantaranya adalah gotong royong dalam rangka kegiatan untuk pembangunan rumah, jalan, kemudian irigasi, dan setiap bulan sosial di Desa Pangempon itu masih jalan, yaitu kerja bakti di setiap masing-masing lingkungan. Kemudian Desa Pangempon dari tahun 2024 juga melaksanakan kegiatan untuk mengentaskan stunting di Desa Pangempon, yaitu kegiatan penanaman, gerakan menanam sayur-sayuran untuk ibu-ibu muda dan ibu-ibu yang mempunyai anak stunting. Kemudian untuk kegiatan tahun 2024 yaitu gerakan tanaman sayur-sayuran kepada ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu yang masih relatif cukup muda, yaitu untuk meningkatkan ataupun menanamkan jiwa tani milenial sehingga untuk ketahanan pangan pada keluarga itu
bisa terjaga di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian dari kegiatan penanaman sayur-sayuran, diantaranya adalah yang ditanam adalah kegiatan sayur-sayuran seperti bayam, kemudian capcay, kemudian pokcay, kemudian kangkung, kemudian terong, dan sayur-sayuran lainnya.